Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa SMP Negeri 1 Ngawen dimanapun kalian berada, khususnya untuk kelas 7. Semoga kalian sehat walafiat dan dimanapun kalian berada masih semangat dalam mengikuti pelajaran di SMP Negeri 1 Ngawen. Perkenalkan, nama saya Pak Heru Joko. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya di kelas E, F, G, dan H. Pada kali ini, saya akan berbincang tentang pelajaran Bahasa Indonesia yang akan kalian lakukan selama 1 tahun pembelajaran bersama salah satu guru di SMP Negeri 1 Ngawen yang begitu cantik. Silahkan Ibu untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Heru. Perkenalkan, nama saya Wega Enita Sasanti. Kalian dapat panggil Ibu Bu Wega. Pada tahun ini Bu Wega diberikan amanah untuk mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7A, 7B, dan 7C. Jadi Bu Wega ini mengajar di kelas 7A, 7B, 7C. Jadi untuk kelas 7B nanti akan diajar oleh Bu Ayu. Iya, Ayu, iya. Baiklah Pak Heru, menurut Pak Heru, tujuan dan kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Jadi seperti ini Bu Wega. Bahasa Indonesia adalah bahasa kita. Sebagai salah satu warga negara Indonesia, tentunya kita harus bangga dan bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang terjadi di masyarakat sekarang, memang banyak ketika ada seseorang bertanya, apakah sudah bisa berbahasa Indonesia? Tentunya mereka pasti bisa, karena mereka otomatis bisa berbahasa Indonesia. Itu bawaan dari kecil. Tapi apakah bisa berbahasa Indonesia dengan benar? Tentunya tidak semua orang itu bisa berbahasa Indonesia dengan benar. Banyak yang bisa berbahasa Indonesia, tapi jarang yang bisa berbahasa Indonesia dengan yang benar. Maka dari itu, kita perlu belajar bahasa Indonesia supaya kita tahu dan juga bangga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi belajar bahasa Indonesia itu sangatlah penting ya Pak Heru, agar kita dapat menerapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti itu ya? Ya, tentunya sangat penting Bu Wega. Oh ya Bu Wega, minggu depan kan kita sudah mulai masuk materi pembelajaran bahasa Indonesia ya. Teks apa saja sih yang akan kita pelajari selama 1 tahun nanti? Oke, pada kelas 7 kita akan mempelajari 2 macam teks Pak Heru dalam semester ini. Yang pertama yaitu teks deskripsi dan yang kedua yaitu teks cerita fantasi. Jadi begitu ya Bu Wega. Selama semester 1 kita akan belajar 2 teks, yaitu teks deskripsi dan juga teks cerita fantasi. Nah, untuk semester 2 Bu Wega, teks apa yang akan kita pelajari? Untuk semester 2 kita juga akan mempelajari 2 teks Pak Heru. Yang pertama yaitu teks prosedur dan yang kedua teks surat. Ada surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas. Jadi selama 1 tahun pembelajaran itu ada 4 teks yang akan kita pelajari ya Bu Wega ya. Bu Wega, kenapa yang kita pelajari itu hanya ada 4 teks? 2 teks di semester 1 dan 2 teks di semester 2? Atau memang seperti itu hanya ada 4 teks? Ataukah ada teks lain yang perlu kita pelajari Bu Wega? Oke, sebetulnya seperti ini. Selama pandemi COVID, kita menerapkan kurikulum darurat Pak Heru. Jadi kurikulum itu materinya disederhanakan. Yang sebelumnya 1 semester ada 4 materi disederhanakan menjadi 2 materi pada setiap semesternya. Baik Pak Heru, menurut Pak Heru, apa saja sih yang perlu kita siapkan untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Yang perlu kita siapkan untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, yang pertama adalah niat dan semangat. Ya, karena dengan niat dan semangat yang bagus, tentunya kita akan bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan semangat dan tentunya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Setuju. Yang kedua adalah sarana. Jadi karena pembelajaran yang kita lakukan secara daring, jadi siswa-siswa harus menyiapkan gawe atau gadgetnya, bisa melalui handphone atau bisa melalui laptop juga. Jadi anak-anak harus menyiapkan gawenya, tentunya juga ada koneksi internetnya. Selain niat dan juga alatnya, harus ada pendukungnya Bu Wega. Pendukungnya bisa buku. Nanti bukunya akan dibagikan di sekolah, akan dibagikan dari sekolah. Nanti akan ada informasi lebih lanjut terkait pembagian buku. Selain itu nanti kita akan juga memberikan link untuk modul pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah
disiapkan oleh kita, nanti akan kita bagikan kepada siswa melalui link. Selain modul, kita sebagai guru bahasa Indonesia, kita akan menyiapkan juga materi yang berupa video yang nantinya akan diupload di channel sekolah UWK. Jadi untuk siswa-siswa yang belum subscribe channel YouTube SMP Negeri 1 Ngawen, silahkan ikuti segera, karena di sana nanti materi-materi dari semua guru, semua mata pelajaran dan semua guru itu videonya akan diupload melalui channel YouTube itu. Jadi siswa-siswa yang belum subscribe channel YouTube sekolah harus segera juga subscribe channel sekolah. Jadi kita dapat mencari materi-materi dari YouTube sekolah ya Pak Heru? Iya Bu Wika, jadi semua guru nanti diusahakan untuk membuat video pembelajaran dan kemudian diunggah di channel YouTube. Tentunya kami sebagai guru berusaha semaksimal mungkin mengemas suatu pembelajaran dengan menarik dan juga inovatif supaya peserta didik bisa nyaman belajar. Seperti itu Bu Wika. Jadi tidak bosan gitu ya Pak ya, daring nggak bosan. Nah, jadi tentunya kita juga berusaha mengemas sebaik mungkin, dan tentunya siswa-siswa juga harus semangat dalam belajar supaya anak-anak semangat, guru juga semangat dalam belajar. Kita akan bersama-sama belajar di kelas 7. Seperti itu Bu Wika. Tadi kan kita sudah membahas terkait materi dan juga cara penyampaian materi Bu Wika. Sekarang untuk penilaian Bu Wika, bagaimana sih cara pengambilan penilaian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini? Oke. Penilaian dalam pelajaran bahasa Indonesia ada 3 kategori ya Pak Heru. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan, apa saja Bu yang dinilai? Teknik pengambilan penilaian pengetahuan dapat kita peroleh dari ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester Pak Heru. Jadi ada 3 ya Bu ya? Betul. Nah sekarang untuk penilaian keterampilan Bu, kita kan masa pandemi tentunya tidak bisa tatap muka. Kemudian bagaimana Bu untuk penilaian keterampilan? Penilaian keterampilan sendiri akan kita peroleh dari nilai-nilai tugas yang berupa produk Pak Heru. Jadi produk nanti bisa berupa video tugas membuat teks prosedur atau apa, nanti sesuaikan dengan mata pelajarannya atau sesuaikan dengan materinya Pak Heru. Jadi untuk penilaian praktik tetap dilakukan secara daring ya Bu? Betul. Ya? Misalkan tadi Ibu menyampaikan untuk teks prosedur, misalkan peserta didik diminta untuk membuat video teks prosedur, seperti itu ya. Betul. Kemudian untuk penilaian sikap Bu, apa saja yang dinilai dalam penilaian sikap itu Bu? Penilaian sikap dapat diambil dari sikap, namanya saja sikap ya Pak. Berarti sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran, baik dari keaktifan, tanya jawab, presensi kalian, apakah selalu mengikuti pelajaran maupun kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas Pak. Apakah sudah sesuai dengan waktunya, apakah sering molor atau tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, itu bisa dinilai dari sikapnya itu. Jadi sikap siswa selama mengikuti pelajaran, baik melalui presensi, kemudian cara kita komunikasi dengan guru, kesantunan dan juga kedisiplinan, nanti itu akan dijadikan dalam nilai sikap ya Bu ya. Betul. Karena di rapot itu ada nilai 3 jenis nilai, yaitu nilai sikap, nilai keterampilan, dan juga nilai pengetahuan. Jadi semuanya juga harus diikuti dan juga harus tuntas seperti Bu ya. Betul. Baik. Sekarang untuk KKM Bu. KKM itu kan batas tuntas minimal yang harus didapatkan oleh siswa selama mengikuti pembelajaran ya. Siswa dikatakan lulus itu untuk di SMP Negeri 1 Ngawen kelas 7 itu KKM-nya berapa ya Bu? Oke, untuk kriteria ketuntasan minimum atau KKM, kalian bahasa Indonesia ya Pak, terutama kita mendapatkan KKM 75 Pak. Jadi siswa dinyatakan lulus pelajaran bahasa Indonesia kalau sudah tuntas mendapatkan nilai 75 Pak. Jadi, minimal ya. Ya, 75 ya Bu ya? Iya. Kalau ada siswa yang nilainya di bawah 75 Bu, itu bagaimana? Oke, kalau ada siswa yang nilainya 75, kita akan berikan remedial Pak, sampai dia dapat tuntas mendapatkan nilai 75 itu. Jadi anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah 75 akan dilakukan remedial Bu ya? Betul. Ya, siswa dikatakan lulus mata pelajaran bahasa Indonesia itu jika nilainya 75 minimal. Di bawah itu berarti belum tuntas KKM. Pak Heru, tadi kan sudah disampaikan bahwa pembelajaran kita lakukan secara daring ya Pak. Lalu bagaimana Pak? Bagaimana solusi kalau ada peserta didik yang tidak memiliki gawai?
agar tetap dapat mengikuti pembelajaran. Jadi seperti ini Bu Wega. Jika memang tidak punya gawe, orang tuanya juga tidak punya. Jadi kan kalau tidak punya bisa menggunakan gawe orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya juga tidak punya, nanti silahkan untuk kelas E, F, G, dan H bisa menghubungi saya. Nanti saya akan memberikan bimbingan belajar setelah kalian menghubungi saya. Untuk kelas A, B, dan C bisa menghubungi Bu Wega ya. Dan untuk kelas D nanti silakan anak-anak yang tidak punya gawe bisa menghubungi Bu Ayu. Nanti untuk teknis berikutnya akan dijelaskan oleh gurunya masing-masing. Oh, jadi seperti itu ya Pak Heru. Baik, oh ya satu lagi Pak yang hampir terlewatkan. Bagaimana Pak cara presensi bagi siswa-siswi saat pelajaran bahasa Indonesia? Begini Bu Wega, presensi ada dua jenis ya. Presensi yang dilakukan oleh wali kelas dan juga presensi yang dilakukan oleh guru mapel. Untuk guru mapel khusus pelajaran bahasa Indonesia nanti kita akan buatkan link untuk mengisi presensi saat mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadwal pelajaran bahasa Indonesia kita yaitu di hari Kamis jam pertama ya. Jadi saat mulai pembelajaran kita akan share link, share tautan, kemudian siswa mengisi formulir untuk menyatakan bahwa siswa itu hadir atau tidak. Untuk batasnya, karena pelajaran kita mulai dari pukul 7:30 sampai pukul 9 atau 9:30 ya. Jadi siswa tidak dikatakan hadir jika tidak mengisi presensi atau mengisi presensinya lebih dari jam jadwal kita. Jadi misalkan jadwal kita jam 9, anak-anak melebihi jadwal itu berarti anak dikatakan tidak hadir untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu Bu. Oh, jadi wajib ya Pak? Ya, wajib. Ya, wajib. Jadi dikatakan mengikuti pelajaran kalau kita sudah mengisi presensi dan ikut mengikuti pelajaran itu secara full ya Pak ya, secara daring itu ya. Oh ya Bu Wega, pembelajaran daring itu kan banyak jenisnya ya. Nanti sesekali atau satu bulan sekali atau 2 minggu sekali kita akan tatap maya Bu Wega. Tatap maya kita akan menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi untuk semua peserta didik yang misalkan Bu Wega ngajar kelas A, B, dan C, jadi Bu Wega akan melakukan video call melalui aplikasi Google Meet kepada siswa-siswanya supaya kita bisa melihat wajah-wajah anak kita. Siapa tahu ketika di jalan atau di mana kita tahu oh itu adalah siswa SMP Negeri 1 Ngawen. Tentunya untuk kelas E, F, dan G dan juga H nanti saya juga akan melakukan video call melalui aplikasi Google Meet. Jadi anak-anak juga harus belajar ya cara menggunakan Google Meet. Nanti kita akan Google Meet supaya kita bisa melakukan pembelajaran interaktif. Jadi kita bisa langsung bertemu secara maya, begitu Bu Wega. Biar juga saling mengenal karena tak kenal maka tak sayang. Tidak hanya kenal dengan kita ya, tapi juga bisa mengenal antar temannya. Siapa tahu ada teman-teman atau siswa satu kelasnya tidak tahu bahwa itu adalah teman satu kelasnya, karena itu sangat berbahaya. Kita adalah satu keluarga dan kita tentunya harus saling mengenal ya Bu Wega. Betul sekali. Nah, begitulah bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Ada beberapa hal yang kita sampaikan tadi ya. Yang pertama adalah materi pelajaran bahasa Indonesia. Semester 2 ada 2 teks, semester 2 ada 2 teks, semester 1 ada 2 teks. Jadi selama 1 tahun ada 4 teks yang akan kita pelajari. Kemudian ada 3 jenis penilaian. Penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan juga penilaian apa Bu Wega? Sikap. Kemudian cara kita belajar melalui daring, bisa melalui grup WA, dan juga nanti kita akan melakukan video call melalui aplikasi Google Meet. Jangan lupa setiap mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan dilaksanakan di hari Kamis pukul 7:30 sampai 9:30 kalian harus presensi dan mengerjakan tugas jika kita memberikan tugas. Jadi tentunya kita harus semangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Terakhir, dimanapun kalian berada, kami mengimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan karena pandemi juga belum berakhir. Tetap semangat jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Selamat bergabung juga di SMP Negeri 1 Ngawen karena kita sudah satu keluarga, dan juga semoga kita bisa belajar bersama untuk kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini adalah video pengantar kami untuk mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya di kelas 7. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Ngawen, Sekolah Para Juara.